Hello Technolovers, kalian tahu kan kalau setiap presiden pasti memiliki ajudan? Di mana itu diatur dalam Peraturan Menteri Sekretaris Negara RI Nomor 12 Tahun 2016. Dalam Permen Sesnek itu dijelaskan bahwa ajudan presiden atau wakil presiden dan istri atau suami presiden atau wakil presiden adalah perwira TNI atau Polri yang bertugas memberikan dukungan staf dan pelayanan administrasi sehari-hari kepada presiden dan wakil presiden, serta kepada istri atau suami presiden atau wakil presiden, baik selaku kepala negara atau kepala pemerintahan maupun urusan pribadi. Nah, kabarnya nih, 4 ajudan Prabowo merupakan jenderal-jenderal berprestasi loh. Banyak kemudian netizen yang penasaran dengan sosok-sosok tersebut. Siapa saja mereka? Yuk simak langsung saja ulasan lengkapnya berikut ini. Ajudan Presiden dari TNI AU, Kolonel PNB Dr. Anton Palaguna SE M. Moas. Kolonel Anton Palaguna lahir pada tahun 1979 dan lulus Akademi Angkatan Udara pada tahun 2000. Anton berasal dari Korps Penerbang Tempur. Dia menjadi pasis di Kreg L2 Sesko TNI 2024 sebelum menjabat sebagai asisten operasi Kosek IKN. Dimulai sebagai pilot pesawat F-16 di Skadron Udara 3, Anton kemudian bekerja sebagai pilot pesawat Sukhoi 27 atau 30 di Skadron Udara 11. Selama 24 tahun karirnya, Anton telah terlibat dalam berbagai operasi matra udara dan operasi gabungan TNI. Dalam operasi pertahanan udara, dia beberapa kali berhasil mencegat dan memaksa mendarat pesawat asing yang melanggar wilayah nasional. Anton menyelesaikan pendidikan S1 di Universitas Narotama, Surabaya. Setelah itu, dia melanjutkan pendidikan S2 Warfare Studies di Air University, Alabama, USA, dan pendidikan S3 Manajemen Strategi di Universitas Hasanuddin dengan predikat cum laude dan menjadi lulusan terbaik Fakultas Program Doktor dengan IPK 4,00. Saat ini juga Anton tengah merampungkan 2 program master untuk strategi perang di Universitas Pertahanan dan Manajemen Sumber Daya Manusia di Universitas Kristen Indonesia. Dia pernah mengikuti Sekolah Komando dan Kesatuan atau SEKAU Angkatan ke-88 dan lulus pada tahun 2012 dengan predikat lulusan terbaik. Kemudian lulus pada tahun 2015 di Sekolah Staff dan Komando atau USA Air Command and Staff College. Selanjutnya dia juga mengikuti Sekolah Staff dan Komando TNI di Kreg L2 Sesko TNI 2024. Selama karirnya, Anton juga mencatatkan banyak prestasi pada tahun 1998, 1999, dan 2000. Dia menerima penghargaan Trisakti Viratama AAU serta penghargaan lulusan terbaik Sekolah Penerbang TNI AU A64. Dia kemudian diberi penghargaan Well Done Award oleh KSAU atas tindakan heroik yang dia lakukan untuk menyelamatkan pesawat Su-30 Mk2TS 3009 yang mesinnya meledak di udara karena kerusakan oleh objek asing yang memungkinkan alutsista mahal negara untuk diselamatkan tanpa korban jiwa. Terakhir, dia menerima penghargaan Malia Awards Panglima Komando Operasi Udara 2 TNI AU. Ajudan Presiden dari TNI AD, Kolonel Wahyo Yuniartoto SEMTR-Han. Kolonel Wahyo Yuniartoto lulus dari Akademi Militer pada tahun 2001. Perwira TNI AD yang lahir pada tahun 1979 itu sebelumnya adalah Dangrup 2 Kopassus. Wahyo mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi pada 2014. Pada 2018, dia menyelesaikan kursus S2 Strategi Pertahanan Darat. Dia juga pernah menjadi anggota Susarkam IF pada tahun 2002. Kemudian dia beralih ke Selapa pada 2012 dan Seskoan pada 2016. Di luar pendidikan tersebut, Wahyo juga mengikuti berbagai kursus pengembangan spesialis di dalam dan luar negeri. Dia mendapatkan pendidikan dasar pada tahun 2000 dan Combat Intel pada 2002. Dia juga mengikuti pendidikan Jungle Warfare School di CIJWS, India pada tahun 2014 dan tim Wasprod Alutsista di Korsel pada tahun 2024. Pria kelahiran Purbalingga itu kemudian mengikuti pendidikan komando pada 2003 dan pendidikan Susanda pada 2004. Di tahun selanjutnya, Wahyo mengikuti pendidikan Pandu Udara. Pada 2010, perwira menengah Kopassus itu mengikuti Suspa Jamil. 3 tahun setelahnya, dia mengikuti Susarpa Intel. Pada 2017, Wahyo melanjutkan pengembangan dirinya dengan mengikuti pendidikan Danyon. Dia juga terlibat dalam pendidikan Dandim pada 2018 dan asesmen Dangrup Kopassus pada 2023.
Selama berkarir di TNI, Wahyu juga mencatatkan sejumlah prestasi. Dia meraih peringkat 1 Suspa Jasmil 2011 yang bertempat di Pusdikjas. Pada 2011, Wahyu ikut dalam tim motivator SEA Games ke-28. Saat Indonesia menjadi juara umum, dia mendapat penghargaan dari KONI Pusat. Selain itu, dia mencapai peringkat 1 dalam pendidikan dan YON 2016 dan Dandim 2018. Selain itu, Wahyu Raih memiliki prestasi yang sama saat dia mencapai peringkat 1 dalam kegiatan Satgas TMMD tingkat nasional pada tahun 2016 dan juga peringkat 1 dalam lomba karya jurnalistik tingkat nasional pada tahun 2018. Selain itu, Wahyu juga juara umum kejuaraan dunia pencaksilat 2022. Terakhir pada tahun 2023, Panglima TNI dan KSAD memberikan piagam penghargaan kepada Wahyu atas prestasinya sebagai juara umum Timnas Pencaksilat SEA Games ke-32. Ajudan Presiden dari TNI AL, Letkol P. Romi HB Putra MMDS. Letkol Romi HB Putra merupakan lulusan Akademi Angkatan Laut tahun 2002. Perwira TNI AL kelahiran tahun 1981 itu sebelumnya menjabat sebagai Dan KRI Sultan Hasanuddin 366 atau Satko Armada II dan saat ini bertugas di Sopsal. Romi menyelesaikan pendidikan spesialisasi perwira pelaut pada 2009. Setelahnya dia mengikuti pendidikan setingkat di Kelapa di International Maritime Officers Course USA 2013. Kemudian Romi mengikuti di Kematra 2 tahun 2015 dan Australian Command Staff College tahun 2018. Setelah itu, dia mengikuti di Kematra 3 TNI AL Angkatan 12 dengan predikat lulusan terbaik. Selain itu, Romi mengikuti pendidikan pengembangan spesialis. Dia pernah mengikuti QPR dan Maintenance Nav Equip, Operator On-Board Level Maintenance, dan Operator Interrogator Trans, CRS Prancis pada 2007. Dalam perjalanan karirnya, Romi pernah mendapatkan penghargaan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan pada 2016 dalam pemberantasan illegal fishing. Kapalnya menjadi terbanyak menangkap kapal ikan asing ilegal atau KRI Sura 802. Di samping pekerjaan dalam negeri, Romi sering menerima pekerjaan di luar negeri. Pada 2007, dia ditugaskan untuk pelatihan pabrik korvet Sigma di Belanda, Jerman, dan Perancis. Romi mendapatkan tugas belajar Sesko Angkatan dan S2 di ANU di Australia pada 2018 setelah bertugas sebagai cawak kapal MRLF di Inggris pada 2014. Ajudan Presiden dari Polri, Kombes Pol Dr. Ahri Sonta. Kompas Ahri Sonta lulus dari Akademi Kepolisian pada tahun 2002, kelahiran Bandung pada tahun 1981. Perwira menengah Polri ini sebelumnya menjabat sebagai Sekpri Kapolri Spripim Polri. Saat dia menjabat sebagai Sekpri Kapolri Spripim Polri, Kombes Ahri Sonta menjadi lebih dikenal publik. Sebagai Sekpri, dia membantu Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dalam menjalankan tugas kedinasan hingga tugas khusus. Kombes Ahri Sonta tetap aktif menjalankan tugas kepolisian dalam melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Meskipun dia banyak bekerja sebagai Sekpri Kapolri, X dikenal oleh netizen sebagai polisi penolong masyarakat. Dia banyak membantu menyelesaikan masalah yang diadukan netizen mulai dari kasus viral seperti pembunuhan, penipuan, premanisme, KDRT, dan lainnya melalui akun X @ahrisonta. Pada tahun 2009, Kombes Ahri Sonta menyelesaikan pendidikan PT IKA. Dia kemudian melanjutkan pendidikan di Sespimen pada 2016 dan Sespimti pada 2024 dengan predikat matrikulasi terbaik. Dia memperoleh prestasi akademik setelah melakukan Tour of Duty atau tugas kewilayahan di jajaran Kepolisian Jawa Timur dan Polda Metro Jaya hingga Mabes Polri. Dia juga pernah ditugaskan dalam operasi kepolisian di Sulawesi Tengah dan Papua. Kombes Ahri Sonta yang menyelesaikan Sespimti Polri pada 2024 memiliki sederet capaian pendidikan baik di dalam maupun luar negeri. Di antaranya Dikjur Pamen SDM Polri, Politi Akademi Apeldoorn, Belanda. Kombes Ahri Sonta berhasil mengungkap lebih dari 100 kg narkoba dalam waktu 2 bulan saat dia menjabat sebagai Kanit Subdit 2 di Tres Narkoba Polda Metro Jaya pada tahun 2018. Selain itu, Kombes Ahri Sonta banyak terlibat dalam penanganan kejahatan besar di tanah air. Dia juga banyak terlibat dalam Satuan Tugas Khusus atau Satgasus. Salah satunya Satgasus Nemalkawi yang bertugas melindungi stabilitas Papua dari kelompok kriminal bersenjata.
Pada Juli 2020 lalu, Kombes Ahri terlihat di publik dalam penangkapan buron kelas kakap Joko Chandra di Malaysia. Terpidana kasus korupsi pengalihan hak tagih atau KSI Bank Bali itu diringkus ke Bareskrim saat itu. Komjen Listio Sigit dan jajaran setelah buron selama 11 tahun.